apa bae nu bakal dicat. Ayeuna keterangan kimaranehanana radius ya termal atau panas bumi 3 kilometer katanya paling dekat. Sedangkan dari sini ke sana kalau ditarik lurus nggak ada 100 kilo ke sana. Cilangkap habis, Sekarwangi habis, banyak seperti pasar Nariman itu habis sebenarnya. Bukan Bapak saja. Negara tidak merugikan rakyat, rakyat bisa hidup lagi, nggak tahu di mana mencari tanah kosong. Kalau ini misalnya di bor geoternal, kan kita ya mencari kemana gitulah. Kalau kau punya uang senang, tapi kalau nggak ada uang atau uangnya nggak cukup, mau bagaimana? Hari eta pada maksa pemerintah hari masyarakat pan teu aya nu ngijinan di dieu teu aya. Kayang ulah janten margi ya bakal ngarubi tatanan gitu. Tada teuing panginten ruksakna ieu tatanan gitu kan, tatanan kehidupan orang Cilangkap, orang Sekarwangi, orang Narimbang, kadituana ka dituna orang Cibubuan. Mana abdi nolak gitu. Ya, mama anan teu satuju wae gitu. Teu satuju, nolak gitu teh. Mama nolak wae. Gitu, mak bapak nolak. Berikut putra oke. Menguranginya itu sudah berapa ribu hektar tanah pertanian. Saya lebih kuat atau lebih masif untuk bertahan di sini. Lahan pertanian yang masih ada, ya kita bertahan. Saya Deti, seorang pembela HAM dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Jawa Barat. Kali ini, saya sedang berada di kaki Gunung Tampomas untuk menelusuri isu rencana pembangunan geotermal. Saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang warga yang sempat mengikuti pendidikan hukum bersama PBHI Jawa Barat, yaitu Pak Emi.
kabarna? Baik. Kumaha damang, Pak? Tadi habis dari rumah ketemu si ibu, katanya bapak di sawah. Ya, aja ke sini. Lagi itu nyepray. Nggak ngabari dulu tuh. Biar surprise we ka bapak. Udah lama kan nggak ketemu. Tapi emang ngajak yang lain tuh pada sibuk di sana, jadi main we sendiri. Pengen tahu kabar di sini. Jam sabar di Bandung. Tadi tabu 8-an, Pak. Tabu 8. Nya nu kemarin pas telepon teh gini, Pak, ada rencana buat film, video pasca bapak pelatihan ya. Iya. Ya, sekarang kan bapak mah kerjaannya gini aja. Ke sawah, nya pasca pensiun teh nya. Iya, kan pensiun sudah selesai gitu ya. Ya udah itu, jadi nggak ada lagi kerjaan. Setelah kegiatan yang di Bandung itu di apa? Dago. Nya, Dago Elos. Iya. Berapa orang ke sini? Ada sekitar 12 orang. Oh, 12 orang. Berapa dari satu tim ya? Iya. Beberapa jaringan sih Pak ya teh, bebarengan gitu hoyong ke Tampomas, ngangkat di Tampomas situasi. Iya. Di awal perbincangan kami menyoal geotermal, tiba-tiba saja ada seorang warga yang bersikap khawatir menghampiri. Menduga kami sedang melakukan pengukuran proyek geotermal. Ia bernama Ibu Ai. Mendengar weh geotermal gitu nya. Mohon gitu. Ai tadi geotermal. Jadi mun aya nu kieu teh Bu rada ruas sebenarnya. Rada ruas. Bisi disakana ngukur gitu. Muhun kan nguping teh cenah 2025 bade naon geuningan bade dijantankeun. Curiga kitu teh sawias sih Bu. Nya. Justru kedah. Nya naroskeun teh pedah ibu kalarsannya bapak eta jantan RW di dieu ieu aya naon kita Pak itu bilih aya pengukuran gitu kan abdi nyarios ibu nyarios ka bapak gitu Pak aya ngukur anu kan aya ge make bilih aya nu terang teh oh sanes eta mah nuju ngadamel film panginten gitu. Aku sanes bagian dari itu. Oh nya kan tadi nyariosna geotermal gitunya kedas ciosna mah pada ngalih ka mana gitu. Tos raoseun di dieu pan cai raos panen 1 tahun 3 kali gitu. Di nu sanes mah kan belum tentu. Kan panen oke kadang-kadang kakirangan cai kedah aya hujan wae gitu. Ari eta teh sawana teh bade upami geotermal jantan teh cenah cai ge bakal saat gitu. Ya bangsa itu oge cenah pohon teh bakal gararing cenah gitu saurna teh. Tidak ada air resapannya musyawarah disosialisasikan dampak baiknya atau ada buruknya ya terutama kan. Ari anjeunna panginten gaduh negara 2-3 mah kan tiasa ngalih ka mana ka anu sanesna mah kan teu tiasa ka mana-mana. Kawatos natanya kanu nu gaduh bumi jaba alit bade ngalih ka mana dipeserkeun deui misalkeun teh kan aya nama ararabis. Iya, panggentosan bilih henteu kenging sakitu. Gitu. Kecurigaan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh Ibu Ai bukanlah hal yang tak mendasar. Ternyata rencana pembangunan geotermal ini terus menjadi bayang-bayang ketakutan yang dirasakan oleh warga. Capek barusan Lumayan. ya Pak boleh lanjutkan tadinya terkait perkembangan geotermal hari ini. Ya kalau di Tampomasnya sendiri ya tetap dari tahun 2009 sampai sekarang pun sama, tetap menolak masyarakat itu. Seperti halnya warga mengatakan kekhawatiran itu, beliau itu atau mereka itu banyak mendengar dari orang-orang yang telah terdampak dari
geotermal itu sendiri, baik melihat dari YouTube atau dari berita. Seperti pemerintah mengatakan bahwa sudah aman, tetapi keadaan masyarakat, sosialisasinya pun tidak jelas. Seperti berita yang dilansir dari laman Geologi SSDM yang terbit pada tanggal 2 Juli 2024, menyatakan bahwa selama 2022 hingga 2023, Pemkab Sumedang melakukan pendekatan kepada warga. Sempat memanas, tetapi resistensi masyarakat terhadap kegiatan panas bumi mengalami penurunan. Namun, hingga akhir tahun 2023, penolakan masih terus berlanjut. Tim PSD MBP dan Pemkab Sumedang menunggu kondisi sosial lebih kondusif. Meski begitu, keduanya tetap melaksanakan kegiatan survei landaian suhu untuk 2 titik di sekitar area prospek. Di tengah kerasnya gelombang penolakan warga, pemerintah terus bersiasat meloloskan proyek panas bumi. Kita bernegara, yaitu adanya masyarakat. Kesejahteraan itu untuk masyarakat. Tetapi kok kenapa sekarang ada satu proyek yang besar, katakanlah besar, masyarakat seolah-olah dijas bahwa sudah setuju. Menjas sudah setuju. Kenapa menjas sudah setuju? Karena arahan atau memberikan sosialisasinya itu terhadap kepala desa, terhadap aparat kecamatan. Nah, itu nyampainya ke masyarakat seolah-olah ada intimidasi untuk jadi, terutama kepada saya itu menuduhnya adalah provokator. Kemudian ya kalau dikatakan aktivis masih bagus kan, ini yang dikatakan provokator. Tapi rasa-rasanya saya, ya, rasa-rasanya seandainya ini jadi, kemudian tidak ada yang menolak, ya kan berjalan begitu saja. Di antara yang akan dieksplorasi itu jarak antara rumah dengan yang akan dibor itu paling 50 meter. Nah, kalau tidak percaya, Mbak, yuk ke sana, yaitu di Kampung Puncak Mani. Titik geotermal. Oh, di pahit itu. Ayo sang abah oge. Itu kan aya bumi oge nya di ya. Teh. Itu oge ya bumi ya, Pak? Bumi. Nah, kan itu yang menurutkan keterangan janten titik pengeboran teh di dieu, sedangkan antawis titik ieu sareng rumah kan sabaraha meter, paling 50 meter ge kurang. Ayeuna ti dieu
ke rumah ka dia ya paling 50 meter atau 40 meter gitu. Nah kan sangat rentang gitu ya dengan rumah masyarakat. Ya karena kan di sini masih ada rumah-rumah yang memang masih dihuni oleh masyarakat juga, oleh warga gitu. Rumah hampir 15 lah, 15 rumah. Nah, sekarang tinggal 10 gitu. Ini satu RT ini termasuk ke desa Cilangkap juga. Nah, iya nya Pak, ya Pak dia iki. Iya, sebetulnya di sini itu banyak. Kalau dahulu di itunya waktu Wika yang kesini 44 titik. Dari Narimbang sampai ke Ariang. Kata seorang ahli pada waktu arahan Cimalaka itu paling dekat harus 3 km. Sedangkan kenyataan di sini hanya berapa meter gitu paling. Ya jarak antara titik pengeboran dengan rumah warga. Tadi yang Bapak ungkapkan gitu, pada tahun 2024 awal di kota Sumedang itu ada gempa. Pengeboran itu, waktu mengebor itu adalah memicu gempa. Hanya gempanya adalah gempa minor, ya sekitaran 3 skala Richter. Nah kemudian sekarang lebih khawatir lagi setelah kejadian di kota Sumedang. Hasil penelitiannya terjadi gempa tersebut adanya sesar tampomas. Jadi kan semakin ngeri gitu ya, semakin ngeri. Di sini akan dibor, sedangkan di kota Sumedang, daerah Cimalaka di desa Galudra, ya kata peneliti itu ditemukan sesar tampomas, seolah-olah sesar baru gitu. Apalagi ini kan termasuk wilayah tampomas juga. Nantinya kan lebih khawatir, nggak dikorek-korek juga sudah menimbulkan gempa yang begitu dahsyat sampai 4,8. Apalagi ini nanti geotermal itu dalam pengeboran memicu gempa, kan lebih. Sebelumnya juga sudah ada, sekarang ditambah lagi ada pengeboran di sini. Kan lebih ketakutan gitu. Pertanggal 9 September 2024, pemerintah Kabupaten Sumedang yang berada di bawah Kementerian ESDM menyatakan wilayah kerja panas bumi Gunung Tampomas Sumedang ini menjadi salah satu proyek investasi yang akan ditawarkan di ajang West Java Investment Summit atau WJIS. Proyek ini akan ditawarkan dengan skema lelang dengan nilai investasi 2,6 triliun rupiah. Artinya, selama ini meski tidak ada aktivitas proyek panas bumi, namun rencana pembangunan proyek panas bumi terus bergulir. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, saya pun kembali berjalan menjumpai warga di kaki Gunung Tampomas demi mendengarkan apa yang mereka inginkan. Bapak pernah ngadangu teu aya ada rencana proyek geotermal Pak di dia? Memang jauh-jauh sudah ada. Jauh-jauh sudah tahu. Bapak juga sudah tahu. Jauh-jauh. Mungkin ada bagian yang harus kita pahami seperti apa ini
pengerjaan dari proyek panas bumi itu sendiri, bagian titik-titik yang akan terganggu, yaitu ketika adanya titik pengeboran yang memungkinkan kalau kita berbicara masalah kewaspadaan ini yang ditakutkan terputusnya urat cai lah puncak bahasa Sunda yang di bawah. Panginten saat senang sahur seorang nama pan di dia mah wargana nyarana ka bumi ka ungal bumi air mata air ada ageng ujang tuh di situ tuh sau ujang tuh itu teh mata air teh ageng nya ai muka-muka matong cios gitu kumaha ieu nawae da nya ibu masih alim-aliman oge blok dia sapertos teh alim-aliman ari ituna janten meureunna kumaha moal tiasa alim. Soalnya masyarakat diombang-ambingkan waktu pada kamana gitu. Masyarakat yang tentrem jeung bade ngali-ngali kamana. Cek parios asapana pariosna seueur artos ipeser ge dah. Kamana atuh geus janten artos atuh kudu aya nu digaleuhna. Mun cicing nepat di tempat di mana? Sudah tanah leluhurnya di sini. Udah ratusan tahun bahkan lebih daripada itu nenek moyangnya di sini ngasih tanah, ngasih kebun, ngasih apa. Ini proyek siapa? Itu rakyat dirugikan. Masa rakyat harus mati berdiri? Bukan tidak setuju pada proyek pemerintah, cuma tidak setuju proyek raksasa di Puncak Manik. Gunung Tampomas, Bapak nolak. Tidak ada proyek panas bumi yang ramah lingkungan. Di Kamojang, Gersang, di Darajat, Gersang. Nu leuwih parah di mana di Dieng. Aluso teh di Dieng teh tempat wisata. Ngacungkeun jempol tempat wisata mah. Tapi kegagalan geotermal. Kegagalan geotermal kulit jelema ge juga kulit bagong. Mungkin kami meminta pada pemerintah jangan terlalu berorientasi pada profit untuk PAD misalnya. Karena kami juga merasa kami juga bakal termarginalkan, terpinggirkan dengan kebijakan itu. Mungkin satu sisi bagi pemerintah untung ada profit, tapi bagi kami selaku pelaku budaya-budaya di daerah yang ada kaitannya dengan proyek ini bakal berdampak. Kami selaku pembudidaya bisa saja airnya terganggu dan tercemari dari pengeboran itu, bisa saja. Benah kamana, can tetep berada tah teh urang tetes betah di dieu nya aya onamanan cenah kitu. Tapi cenah gaduh bumi eta oge sakitu oge da alim cenah kedah ngalih ti dieu mah. Proyek geotermal membutuhkan lahan yang luas. Untuk memulai eksplorasi, kawasan hutan digunduli. Jaringan anti tambang atau Jatam mencatat bahwa di wilayah eksplorasi, resiko bencana ekologis seperti longsor meningkat hingga 40%. Tidak hanya itu, pengeboran tanah untuk panas bumi mempengaruhi lapisan bawah tanah. Sumber air warga di desa-desa sekitar mulai surut. Di beberapa daerah dengan proyek serupa, seperti di Dieng dan Sorik Marapi, sumur-sumur warga mengering setelah eksplorasi geotermal dimulai. Dalam proses pengeboran dan pengoperasian, sumur geotermal melepaskan gas-gas berbahaya seperti hidrogen sulfida atau H2S. Gas ini tidak hanya berbau busuk, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Di proyek panas bumi lain, jaringan anti tambang mencatat kasus warga mengalami sesak napas, iritasi kulit, hingga sakit kepala kronis. Hutan Tampomas yang menjadi
Tadi kan kita udah ngobrol banyak nih Pak terkait situasi geotermal, perjuangan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak bersama warga yang lain gitu. Nah hal ini yang membuat penasaran ya Pak ya. Nah hal apa yang membuat Bapak gitu ya berani berjuang, merelakan waktu, tenaga, bahkan pikiran. Jadi semua masyarakat berkumpul pada waktu itu menitik beratkan bahwa mereka itu coba guru saja yang bisa ngomong dan berani, katanya gitu. Saya mah tidak. Mereka itu berkata bahwa kami ini tidak bisa apa-apa, tapi kami siap untuk menolak dengan berbagai cara, kata mereka. Ya, jadi saya lebih baik ya katakanlah bertahan demi mempertahankan alam ini dan kewajiban. Ya intinya memperjuangkan hak hidup gitu. Itu yang Bapak menjadi dasar kekuatan itu. Tapi harapan Bapak ya mudah-mudahan bisa digagalkan ini. Yang menjadi motivasi bagi Bapak ya, terutama timbul dalam diri sendiri, yaitu melihat bahwa masyarakat itu kan kebanyakan di daerah ini adalah bertani. Ketika diganggu, maka akan terganggu mata pencaharian mereka. Kan kalau Bapak tidak ikhlas di dalam hati, kenapa sih kegiatan ini gitu. Tetapi dengan seperti tadi ya katakan bahwa Bapak bukan memperjuangkan diri sendiri, tetapi orang-orang yang perlu diperjuangkan. Sejak tahun 2009, proyek strategis nasional yang menjanjikan energi terbarukan melalui eksploitasi panas bumi telah mengubah ketenangan Tampomas menjadi medan perjuangan. Bagi pemerintah dan korporasi, proyek ini adalah langkah maju menuju kemandirian energi. Namun, bagi warga di Kecamatan Buah 2, Cimalaka, dan Conggeang, proyek ini berarti perusakan kawasan hutan seluas 12.460 hektar yang menjadi sumber air bersih, tanah subur, dan udara segar bagi lebih dari 25.000 jiwa. Ada hoyong nama masyarakatnya orang kerjaan kan hoyong nama. Sadaya naga orang golong iya boh. Hoyong nama tapi tidak kecil, iya masyarakat mana kayak tenaga gitulah. Kan tolonglah jangan sampai itu dilakukan yang namanya pengeboran panas bumi di wilayah kami. Itu mungkin harapannya. Jangan merugikan rakyat. Kalau mau merugikan rakyat, wah banyak jiwa berjatuhan nanti. Moga-moga lah sing dugikeun kalaksana kahayang masyarakat tong janten pokoknya sakitu-kituna. Mudah-mudahan teh ke eta nu ngagageh di gunung teh ke Prabu Siliwangi teh celakakeun anu kumaha we gararingan atawa kumaha segana cenah mah tulus sawaneun aya di gararingan atau calilaka mah. Apa mau negara seperti itu? Gak mungkin nih. Rakyat membela haknya, bayar pajak, bayar apa,
orang misalkan ya biarin mati aja udah. Ngapain hidup juga? Harapan lo bukan mati jadi, weh. Ya jelas, mungkin kami masyarakat Desa Cilangkap, Sekarwangi, Marimang dan Cibobuan ya menolak lah. Bapak mah lebih baik mati melawan geotermal daripada mati karena dampak geotermal. Bunga-bunga, serangga juga primata, ada yang baru bangun ketika malam tiba, gelap bumi saat memunggungi sang mentari. Tak akan membuat dunia mati. Mengapa nyala lampu kita meninggalkan lubang-lubang tambang? Terang rumah kita mendatangkan duka dan derita. Nyalakan lampu dari putaran angin, terangi rumah dari aliran air, sinari kota dengan panas matahari. Nyalakan lampu dari putaran angin, terangi rumah dari aliran air, sinari kota dengan panas matahari. Nyala lampu